Meskipun sudah ada piagam koalisi perubahan, posisi Anies hingga saat ini bisa dibilang masih belum aman. Pasalnya ada satu hal yang mengganjal, yakni keinginan Partai Demokrat AHY jadi cawapresnya belum bisa terwujud. Dan kalau diperhatikan, Partai Demokrat ngotot banget mendorong ketumnya itu jadi wakil Anies, sampai main ancam segala. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ketua Umum organisasi sayap partai tersebut, Bintang Muda Indonesia atau BMI, Farhan Effendi, Anies bisa kalah kalau cawapresnya bukan AHY. BMI mengingatkan agar poros perubahan dan perbaikan ini mampu mencapai puncak kemenangan, maka AHY lah satu-satunya sosok yang pantas mendampingi Anies sebagai cawapres. Demikian ujar politisi muda yang kerap disapa Cak Farhan itu. Farhan pun menjelaskan, semenjak jadi ketum Partai Demokrat, AHY sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Di antaranya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat meningkat pasca ia menggawangi partai itu, serta mampu mempertahankan kekuasaannya dengan didukung oleh kader Partai Demokrat ketika partai tersebut hendak direbut oleh kubu Joni Allen Marbun dan kawan-kawan. Pokoknya bagi Partai Demokrat, AHY adalah satrio piningit generasi strawberry. Andi Arief yang lebih keras lagi, ia secara terang-terangan mengatakan jika sampai akhir Juni 2023 koalisi perubahan tidak kunjung mendeklarasikan pasangan Anies AHY, maka Partai Demokrat mau ambil opsi lain, yakni keluar dari keanggotaan koalisi perubahan. Hal ini mengancam PKS dan Nasdem. Terpaksa dia lakukan lantaran elektabilitas Partai Demokrat turun, yang menurutnya itu disebabkan oleh AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies. Si Anies yang puyeng mau menjadikan AHY sebagai teman duetnya sudah pasti akan ditolak oleh PKS dan Nasdem, tapi tidak memberi kepastian kepada mantan rivalnya di Pilkada DKI 2017 itu. Demokrat mulai gerah dan mengancam akan meninggalkan dirinya. Padahal posisi Partai Demokrat sangat penting loh di koalisi perubahan, karena tanpa partai yang berslogan katakan tidak pada korupsi tersebut, Anies tidak bisa nyapres. Syarat presidensial threshold 20% belum terpenuhi jika hanya Nasdem dan PKS saja yang mengusungnya. Nah, dengan segala kelicikan yang dia punya, Anies coba menerapkan peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya apa? Sekali ia buat pernyataan bisa bikin SBY, AHY, dan kader Partai Demokrat senang sekaligus menghantam Jokowi, sehingga Partai Demokrat tetap mengusungnya alias nggak jadi pilih opsi lain, dan secara bersamaan citra pemerintah jadi jelek. Lantas apa yang disampaikan oleh mantan gubernur 212 itu dalam rangka menjilat SBY sekaligus menyerang Presiden Jokowi? Ia mengklaim pembangunan jalan era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Padahal selain kadrun, semua bisa merasakan kalau pembangunan jalan di era Jokowi begitu TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif. Usut punya usut, ternyata Anies salah baca data Ferguson terkait pernyataannya tersebut. Panjang jalan nasional bertambah kala itu bukan karena dibangun oleh SBY, melainkan karena ada perubahan status kewenangan jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa status kewenangan jalan itu ada bermacam-macam. Ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Nah, beberapa jalan provinsi waktu itu dialihkan menjadi jalan nasional. Otomatis panjang jalan nasional bertambah dong. Jadi kalau ada pertanyaan apakah jalan nasional di era SBY dulu bertambah? Ya betul bertambah. Hanya saja bertambahnya bukan karena hasil kerja SBY,